Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak. Izin memberikan diri, Taruna tingkat 3 Politeknik Pangayoman Indonesia, jurusan Ilmu Pemasyarakatan, Angkatan 57. Nama David Robinson Siotang, STB 5008, Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas B. Izin Bapak, saya akan menjelaskan dan memaparkan tentang mata kuliah Statistik Manajemen Data dan Metode Kuantitatif. Ada data di sini yang sudah disampaikan, yang sudah diberikan oleh Bapak. Datanya tentang pengaruh religiusitas terhadap kontrol diri narapidana di lapas X. Nah, di data ini Bapak sudah memberikan jenis kelamin, usia, vonis dalam bentuk bulan, pendidikan, kasus hingga pembinaan, serta data X dan juga data Y. Nah, langkah pertamanya tuh kita harus membuat dulu codingnya, Bapak. Kita membuat codingnya itu pertama dari jenis kelamin. Jenis kelamin itu codingnya tuh hanya satu karena di data yang disampaikan ini hanya laki-laki, tidak ada perempuan. Maka hanya kita beri codingnya angka satu. Nah, untuk usia sampai pembinaan akan saya jelaskan melalui coding yang sudah saya buat sebelumnya, Bapak. Nah, di jenis kelamin ini hanya satu. Lalu pendidikan Lalu di pendidikan ini, satu itu tidak tamat SD, dua itu SD, tiga itu untuk keterangan SMP, empat itu untuk SMA, lima sarjana. Untuk kasusnya pun di angka pertama itu korupsi, lalu yang kedua narkoba, yang ketiga itu pembunuhan, keempat pencurian, kelima perlindungan, keenam itu yang lain-lain. Lalu untuk umur sendiri itu yang pertama itu di range atau di rentang 11 sampai 20, lalu yang kedua itu 21 sampai 30, yang ketiga 31 sampai 40, yang keempat 41 sampai dengan 50, lalu yang kelima 51 sampai dengan 60. Lalu untuk vonis per bulannya, Bapak, itu ada di rentang pertama itu 46 sampai dengan 55, yang kedua itu 56 sampai dengan 65, lalu yang ketiga itu 66 sampai dengan 75, lalu yang keempat itu 78 sampai dengan 85, lalu yang kelima itu 86 sampai dengan 95, lalu yang keenam itu 96 sampai dengan 105, 7 itu 106 sampai 115. Dan untuk pembinaannya sendiri itu ada 8 jenis. Kode yang pertama itu kerohanian, kedua itu laundry, ketiga itu menjahit, keempat itu pertanian, kelima itu peternakan, keenam PKBN, tujuh pramuka, delapan itu seni. Jadi untuk codingnya sendiri, mari kita kerjakan dari data kosong ini. Nah, karena laki-laki hanya satu, maka kita ketik satu, lalu kita klik dua kali di ujungnya. Kita klik dua kali di ujung, itu untuk mempermudah, mempercepat, untuk menyampaikan bahwa semua keterangannya angka satu. Lalu untuk yang kategori usia, itu kita menggunakan rumus sama dengan IFS. Seperti pada contoh yang sudah saya kerjakan sebelumnya. Seperti ini Bapak contohnya. Yang kita ngambil dari data yang pertama, dia memakai contohnya IFS dalam kurung D3, D, maaf sebelumnya D4, kurang dari 21,2 itu yang pertama. Lalu titik 2 kolom data yang keduanya itu D4 kurang dari 31 itu yang kedua. D4 kurang dari 41 itu kelompok yang ketiga. Titik 2 lagi D4 itu kurang dari 51. Titik 2 lagi itu kelompok yang 4. Lalu yang terakhir itu D4 kurang dari 61 itu kolom yang ke eh kolom yang kelima. Maka kita copy paste saja untuk keterangan berikut ini, untuk rumus ini maksudnya. Baru kita masukkan ke
tabel yang baru. Lalu ini ada dia termasuk kelompok ke data keempat. Seperti kita lihat contoh salah satu contohnya kan tadi umurnya 47. Nah, 47 masuknya rentang dari 41 dan sampai dengan 50. Nah, untuk mempersingkat waktu juga, maka kita klik dua kali di pojok kanannya, maka sudah ada muncul. Nah, ini di umur 31 ini, dia termasuk ke dalam kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga. Lalu kita lanjut untuk pengerjaan vonis dalam hitungan bulan. Nah, ini juga memakai rumus. Contohnya seperti berikut ini. Kita ambil data yang pertama. Vonis itu pakai rumus juga sama IFS dalam kurung F4 kurang dari 56, titik 2 itu angka yang pertama, baru F4 kurang dari 66 yang kedua, baru F4 kurang dari 76 itu angka yang ketiga, F4 dari kurang dari 86 itu angka yang keempat, F4 kurang dari 96 itu angka yang kelima, F4 kurang dari 106 itu yang keenam, lalu F4 kurang dari 116 titik 2 itu yang ketujuh. Seperti ini contohnya untuk mencari FS dari vonis dalam hitungan bulan. Oke, dapat dia di kolom atau coding yang keenam. Kita lihat cocokkan dulu kan itu tadi angkanya 101, vonisnya 101 bulan. Nah, yang keenam pas nih karena dia rentangnya 96 sampai dengan 105. Baru setelah itu kita seperti biasa untuk mempersingkat klik dua kali di kanan bawah. Nah, ini sudah muncul nih data-data berikutnya. Udah sampai data yang paling akhir. Baru ini keterangan untuk pendidikan. Sama juga kita memakai IFS. Tapi kita berbeda IFS-nya ini ada keterangannya. Bukan pakai kurang dari sekian-sekian. Karena kenapa? Karena pendidikan ini tidak menunjukkan angka. Tapi menunjukkan klasifikasi keterangan pendidikannya. SD kah, tidak tamat kah, SMP kah, sampai dengan sarjana. Nah, makanya contohnya kita pakai kolom pertama dia pendidikannya SMP nih. Eh kita pakai IFS dalam kurung H4 sama dengan pertama tidak tamat SD itu yang titik dua yang pertama. Lalu H4 sama dengan petik 2 SD itu sebagai yang kedua. H4 sama dengan petik 2 SMP, petik 2 lagi titik 2 titik titik koma 3 titik koma H4 sama dengan tanda kutip SMA tanda kutip lagi titik koma 4 titik koma H4 sama sama dengan tanda kutipnya sarjana tanda kutip titik koma 5.
Jadi seperti ini kita nggak mengambil contohnya. Ya, kita masukkan ke yang baru ini. Nah, kita ngambil nih contoh nih. SMP dia kan, SMP itu dia di rumus ini langsung masuk ke coding klasifikasi yang ketiga. Kita lihat contohnya apakah betul SMP itu yang ketiga. Nah, di pendidikan ini kan keterangannya nih, di codingnya nih. SMP itu termasuk eh, klasifikasi keterangannya yang ketiga. Nah, untuk mempersingkat waktu juga, seperti pada sebelum-sebelumnya, kita langsung klik dua di sebelah kanan bawah. Nah, sudah muncul jawaban-jawaban dari dari data berikutnya dari sarjana sampai yang paling bawah. Lalu kita masuk ke kasus. Kita ambil dari korupsi. Korupsi itu di codingnya nih. Di codingnya dia pertama. Nah, kita ngambil rumusnya seperti ini contohnya. Sama juga memakai IFS dan juga sama keterangan yang memakai sama dengan karena ini bukan pengklasifikasian tentang rentang angka atau menunjukkan suatu angka. Jadi kita memakai IFS dalam kurung J4 sama dengan tanda kutip korupsi tanda kutip titik koma itu yang pertama. Sama juga J4. Begitu juga narkoba masuk yang kedua, J4 sama dengan tanda kutip pembunuhan itu yang ketiga, J4 tanda kutip J4 sama dengan tanda kutip pencurian itu yang keempat, J4 sama dengan tanda kutip perlindungan anak itu masuknya yang kelima. Lalu yang kelima, lalu dan lain-lainnya ini yang masuk ke 6. Nah, kita kopikan rumusnya ke data Excel tadi, ke data table Excel nih yang masih baru. Rumus ini dengan tujuan untuk mempersingkat waktu dalam pengerjaan. Nah, dia langsung keterangannya masuk di klasifikasi datanya yang pertama. Kita cocokkan lagi, coba. Nah, betul kan korupsi di kasus yang pertama di codingnya. Nah, untuk mempercepat waktu juga, ini kita klik dua kali di kanan bawah. Nah, langsung muncul semuanya seperti berikut ini. Lalu yang terakhir nih penjahit. Maksudnya pembinaan. Kita ngambil data pertamanya menjahit. Menjahit itu di codingnya itu menjahit itu di keterangannya di ketiga, tiga. Kita ngambil rumusnya seperti yang sudah dikerjakan sebelumnya. Menjahit nih yang masuk ketiga dengan rumusnya sama, memakai sama dengan dan juga titik koma. Karena sama dia menunjukkan keterangan bukan menunjukkan angka. Dia sampai yang terakhir itu di seni yang ke-8. Pengerjaan formatnya sama, sama dengan titik koma, keterangannya kerohanian. Baru tanda petik maksud saya. Baru tanda petik lagi, titik koma itu yang pertama. Baru titik koma lagi L4 sama dengan dan juga terus sampai belakang sampai di seni itu yang ke-8. Nah, kita copy paste tekan dari sini ke Excel yang akan kita kerjakan. Oke, ini kan dia masuk tuh langsung termasuk pengkelompokan yang ketiga. Kita cocokkan lagi. Betul apa tidak? Menjahit itu ketiga. Nah, di sini kan keterangannya menjahit yang ketiga. Oke, sudah. Baru seperti biasa, klik dua kanan di bawah, klik dua kali kanan di bawah. Nah, sudah dapat nih. Baru
Kita masuk ke data X. X itu ada X1 sampai X15. Di sini ada kolom baru kita buat namanya X total. Nah, ada data X, ada juga data Y, sama juga Y1 sampai dengan Y30. Nah, di samping kanannya kita tuliskan Y total. Nah, ini maksudnya menghitung jumlah jumlah keseluruhan data X-nya ini dari X1 sampai 15. Itu kita pakai rumus. Rumusnya itu sama dengan sum. Kita klik dua kali dalam kurung. Nah, ini ada dalam kurungnya nih. Kita blok dengan kursor kita dari X1 sampai 15. Nah, baru kita buat tutup kurungnya. Kita enter, dapat jumlahnya 54. Nah, karena jumlahnya ada 54, untuk mempersingkat waktu juga kita dua kanan, klik dua kali di kanan bawah. Oke, sudah dapat keterangannya sampai bawah jumlah hasil dari penjumlahannya. Kita masuk nih ke Y. Y itu sama juga rumusnya. Sama dengan rumusnya dengan tadi X. Pakai klik dua kali. Baru kita blok dari Y1. Y1. Ya, dari Y1 sampai dengan Y30. Oke, sudah. Baru kita tutup kurung. Baru kita enterkan. Dapatlah hasilnya 92. 92 untuk mempersingkat waktu juga kita klik dua kali kanan bawah. Nah, sudah dapat nih hasilnya. Kita sudah dapat hasil keterangan semuanya di data Excel ini. Berikutnya kita masukkan, kita mainkan nih ke SPSS. Kita buka SPSS kita. Nih, masih SPSS kosong. Pertama kita masukkan nih data pengelompokan coding tadi nih yang sudah dikerjakan. Pertama dari kelamin, jenis kelamin, jenis kelamin semuanya kita copy pastekan. Masuk ke SPSS. Oke. Baru yang kedua itu usia. Kita copy pastekan juga usianya semua. Ini untuk data yang kita yang kedua. Oke. Ctrl C. Kita masukkan. Ctrl V. Oke. Ketiga. Kita fonisnya nih kita masukkan. Kita pindahkan ke SPSS. Pengelompokan coding SPSS ininya. Pengelompokan coding fonisnya. Kita masukkan ke SPSS. Kita copy paste juga. Oke. Ctrl V. Lanjut lagi yang keempat. Yang keempat kita masukkan pendidikan. Pendidikan kita seperti biasa copy paste. Aduh, copy paste. Copy paste Tervi. Oke, masukkan lagi ke data berikutnya. Kita ada data kasus nih. Kita biasa copy paste semuanya. Hmm, kita copy.
Ctrl C. Oke, Ctrl V ini yang kelima. Kelima. Udah nih. Next. Ini kita kopikan juga pembinaan. Kita kopikan juga pembinaan nih. Sebagai data yang ke 6. Lalu kita ikutkan kembali juga data X total. X totalnya ini kita kok kita blok dari atas sampai bawah. Oke, terus Ctrl C, masukkan Ctrl V. Nah, udah ke copy. Terakhir yang Y totalnya. Y total kita blok dari 92 sampai yang paling bawah 100. Oke, oke, sudah dapat 8. Nah, berikutnya kita pindah ke variable view. Pertama, desimalnya kita jadikan 0 semua. Nah, sudah dapat 0 semua. Ini dari data pertama sampai yang keenam nominal. Baru data 7 dan 8 kita buat scale. Ini ada labelnya nih, ada penamaannya nih. Kita pertama kan ini tuh jenis kelamin. Lalu yang kedua ada jenis kelamin ini usia. Ini yang ketiga vonis. Vonis. Lalu pendidikan. Pendidikan. Baru kasus. Kasus. Baru pembinaan. Nih pembinaan. Di sini pembinaan. Baru ini namanya X total. Ini Y total. Nah ini name-nya ini kita ganti dengan inisial. Jenis kelamin JK, usia US, vonis FN, pendidikan PND, kasus KS, pembinaan PMB, X total itu jadi XT, Y total itu jadi YT. YT, oke. Baru nih sudah dapat name-nya udah kita ubah, label sudah kita kasih nama, eh, desimal udah kita jadiin 0, measure-nya udah kita jadiin 1 sampai 6 itu nominal, 7 8 itu scale. Kita masuk pertama tuh analyze, baru descriptive text, frekuensi. Nah, ini kita pindahkan ke kanan, jenis kelamin pindahkan, usia pindahkan kanan, vonis pindahkan, pendidikan dipindah, kasus dipindah, pembinaan dipindah. Nah,
Baru ini setelah udah kita pindah nih. Ya, udah kita pindah. Kita tabel kiri ini kita sisain aja X sama Y-nya. Baru kita pencet oke. Dapat nih statistiknya nih. Frekuensi tabelnya nih. Nah, frekuensi tabelnya kita Ctrl C. Kita masukkan ke Word baru. Ctrl V. Oke, sudah tercopy. Nah, baru langkah keduanya. Langkah keduanya eh analyze descriptive text, frekuensi. Kita tukar nih. Kita tukar yang tadi kolom kanan ke kolom kiri, yang kiri pindahin ke kanan. Nih, X-nya kita pindahin kanan, Y-nya kita pindahin ke kanan. Kita buka statistik, kita checklist mean, median, mode, standard deviation, minimum, maksimum, variance range. S titik SE min ini nggak usah. Baru continue, baru kita unchecklist display frekuensi tabelnya. Baru kita oke kan? Oke, kita sudah dapat data yang kedua frekuensinya. Ini tinggal kita sama kayak tadi. Kita copy saja, baru masukkan ke Word yang tadi. Sudah dapat yang kedua. Yang ketiga ini seketika statik selesai, lalu kita mengerjakan nih. Ada one sample Kolmogorov, eh, Smirnov test, lalu uji determinasi, lalu uji signifikasi. Nah, caranya itu seperti ini. Kita buat SPSS yang baru. Nah, kita copy pastekan X-nya ini semua. Ctrl C, masukkan ke yang baru. Ctrl V. Oh, kita copy pastekan saja dari Excel-nya. Kita copy pastekan lagi dari Excel-nya. X-nya kita copy paste. X totalnya kita copy. Lalu ini kita kopikan. Copy. Kita buat dulu data spesies baru. Baru kita pastekan.
Nah, ini sudah kita copy pastekan. Baru ini desimalnya kita ganti dengan nol. Measure-nya kita pakai scale. Scale. Kita ini labelnya yang pertama itu kita ganti dengan pengaruh religiusitas. Baru yang kedua itu dengan kontrol diri. Nah, ini kita ganti dengan X. Ini dengan Y. Oke, sudah dapat. Ini ya, baru kita buka analyze, baru regression, baru linear. Nah, dependennya itu data Y-nya. Baru independennya, independennya pakai data yang X. Nah, baru kita buka save, baru ini unstandarized, unstandarized, baru kita continue kan, baru kita oke kan. Nah, baru regressionnya itu kita copy paste. Ctrl C, C, Ctrl V. Oke, baru yang terakhir itu kita buka analyze, baru non parametric test, baru sampel KS. Baru kita masukkan aja ini understandard residual. Nah, baru setelah itu langsung kita okekan saja. Oke. Nah, end part testnya ini kita copy pastekan. End part testnya. Sorry, sorry. End part testnya kita copy pastekan. Oke. Sudah dapat nih semua nih di Word-nya nih. Nah, interpretasinya dari pertama ya, frekuensi table. Nah, frekuensi tablenya seperti kita ada contoh sebelumnya. Ini untuk jenis kelamin. Seperti ini kata-katanya, penelitian ini melibatkan 189 dengan narapidana laki-laki sebagai responden. Berarti ini 100% semuanya. Kita copy pastekan, masukkan ke yang jenis kelaminnya nih, laki-laki nih. Karena dia 100%, 100% laki-laki. Sorry, maaf. Nah, untuk usia ini seperti ini berdasarkan hasil data narapidana itu rentang usianya 51 sampai 60, 25 sekitar 25,4%. Lalu 31 sampai 40 itu 23,8. 21 sampai 30 tahun itu 23,3. Artinya sebagian besar narapidana ini usia produktif matang secara psikologis. Usia termuda itu 11 sampai 20. Memiliki jumlah usia yang paling dikit. Ini menunjukkan bahwa keterlibatan remaja dan tindak pidana lebih rendah pada sampel ini. Lalu kita ke vonis, interpretasi untuk vonis.
Interpretasi untuk vonis sama dilihatnya nih masa hukumannya nih paling banyak nih 70 sampai 85 bulan. 20,2%. Ini menunjukkan bahwa hukumannya cukup lama antara hingga 6 sampai 7 tahun. Adapun vonis terpendek adalah 46 sampai 55 bulan. Itu 13,2%. Yang paling sedikit itu 106 sampai 115 bulan. Itu cuman 3%-an, 3,2. Nah, kita kalau paste, kita masuk ke vonis ini. Lalu berikutnya adalah pendidikan. Pendidikan ini cukup seimbang. Terbanyak tamatan SMP dan SMA sebanyak 21,7%. Disusul tidak tamat SD 20%, 20,6. Lalu sarjana 19%. Ini menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan itu sangat beragam. Meskipun demikian, sebagian besar hanya menamatkan pendidikan dasar hingga menengah. Lalu kasus. Kasusnya ini, untuk interpretasi kasusnya, seperti ini. Jenis tindak pidana yang paling umum adalah lain-lain nih 2,2, 22,2. Lalu disusul pencurian 19, pembunuhan 17,5, korupsi 14,8, narkoba 14,3. Kasus perlindungan anak memiliki jumlah paling sedikit 12,2. Lalu untuk pembinaan, berikutnya pembinaan. Jenis program pembinaan yang paling banyak itu peternakan yang diikuti nih 15,9. Lalu disusul kerohanian 14,3. Lalu laundry 13,2. Sementara paling sedikit adalah pramuka nih 9% doang. Lalu kita masuk ke interpretasi untuk frekuensi. Nah, ini untuk statistiknya, tabel itu menunjukkan hasil dari dua penelitian itu, X yaitu religiositas, dan itu kontrol diri narapidana. Masing-masing itu tadi 189. Nilai rata-ratanya X itu 51,52, Y itu 93,76. Nilai median X-nya itu 53, yang menunjukkan bahwa 50% narapidana memiliki tingkat religiositas di bawah 53 dan 50% dan ini di atas. Untuk Y-nya median 96, menunjukkan bahwa separuh responden memiliki kontrol diri di atas angka tersebut. Nilai paling sering muncul modusnya itu X-nya itu 54, Y-nya 104. Oke, baru selanjutnya nih one sample Kolmogorov Smirnov test. Ini Kolmogorov Smirnov test.
Nah, uji kompleksitas tes ini mengetahui bahwa residual dari model regresi itu berdistribusi normal atau tidak. Nah, data residualnya ada 0, standar deviasi 58,22. Lalu nilai tes statistiknya 0,065, baru nilai sampel signya 0,05 signifikan karena nilai signifikannya p-value besar 0,051 lebih besar dari 0,005, maka simpulkan bahwa data residual distribusi normal dengan kata lain tidak tidak terdapat penyimpangan yang signifikan dari distribusi normal. Lalu untuk model sumarinya seperti ini. Vegetatasnya diperoleh hasil nilai R-nya adalah 0,822 yang sangat kuat dan positif. Lalu nilai R square-nya adalah 0,676. Berikutnya untuk ANOVA-nya, uji ANOVA-nya, untuk uji ANOVA-nya mengetahui apakah itu signifikannya kurang dari 0,001 karena nilai signifikannya jauh lebih kecil dari 0,05, maka simpulkan bahwa signifikan secara statistik artinya religiositas benar-benar memiliki pengaruh terhadap kontrol diri narapidana. Jadi dengan pengertian data yang sudah saya sampaikan, ANOVA sudah. Jadi ini data saya yang sudah saya pindahkan ke Word, interpretasinya dengan berakhir saya menjelaskan bahwa yang paling menjelaskan akhirnya itu interpretasi uji normalitas Kolmogorov-Smirnov test ini, maka berakhirlah pemaparan tutorial dan juga penyampaian materi saya mengenai ujian akhir mata kuliah Statistik Manajemen Data dan metode kuantitatif dengan data yang sudah diberikan oleh Bapak dengan judulnya pengaruh religiusitas terhadap kontrol diri narapidana di lapangan X, di lapas X. Semoga dengan data yang sudah saya kerjakan, yang saya buat, dapat berguna bagi sesama dan juga dapat memenuhi tugas akhir saya untuk mata kuliah tersebut. Akhir kata, jika ada kekurangan, saya minta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.